menjadi sangat penting. Nah, Bapak Ibu, apa konsep sebenarnya dari bisnis yang mau saya ceritakan pada malam hari ini? Konsepnya adalah posisi atau bisnis positioning kita adalah peluang bisnis dengan pangsa pasar terkuat. Kenapa? Karena apapun jenis industri yang sedang berkembang saat ini, siapapun mereka, profesi apapun mereka, mereka sangat perlu melindungi income-nya. Setuju nggak? Bahwa kita perlu melindungi income kita. Kenapa? Kita lihat di slide berikut. Kenapa kita perlu melindungi income kita? Satu, jika kita bekerja pada hari ini, tujuan kita adalah mendapatkan sebuah penghasilan atau income. Setuju nggak, Bapak Ibu, bahwa kalau kita tanpa penghasilan, hidup kita akan susah? Setuju? Kalau setuju, kenapa kita harus punya penghasilan? Karena penghasilan kita itulah yang bisa membuat roda hidup kita terus berputar. Kenapa? Karena kebutuhan itu membuat kita ada bayar cicilan, untuk menabung, ada bisnis, ada rumah tangga, dan kita perlu tahu bahwa kebutuhan-kebutuhan ini akan terus ada atau tidaknya penghasilan kita. Kenapa? Karena ketika kita punya kebutuhan tidak tercukupi, maka bisa jadi ada orang-orang yang akan kita sakiti atau orang-orang yang kita lukai misalnya. Oke, lanjut. Bagaimana contohnya sebenarnya? Contohnya begini, kalau saya adalah seorang karyawan, ketika saya bekerja, kemudian ketika saya menukar waktu saya, maka saya mendapatkan hasil. Hasil yang bisa saya dapatkan adalah hasil per bulan yang mungkin ditukar dengan keahlian saya. Nah, kita lihat slide yang slide yang ini. Kita lihat ada Lionel Messi dan Ronaldo. Lionel Messi dan Ronaldo itu memproteksi kakinya miliaran bahkan triliunan rupiah karena keahlian dia, cara dia mendapatkan hasil atau income adalah dia memainkan kakinya atau menari-nari kakinya dengan bola. Dan sepak bola adalah cara mereka mendapatkan penghasilan. Sehingga tidak heran jika mereka melindungi alat mereka untuk mendapatkan penghasilan. Contoh berikut juga ada. Contoh berikut adalah seorang penyanyi. Penyanyi ini adalah Anda tahu semua lah, Mariah Carey. Ini adalah seorang penyanyi yang memproteksi atau mengasuransikan pita suaranya. Karena dari pita suaranya lah, Mariah Carey ini bisa mendapatkan hasil. Setuju kan Bapak Ibu bahwa kalau satu saat mereka punya income berhenti karena mungkin faktor usia, suara mereka mulai banyak perubahan, serak dan segala macam, mereka akan mendapatkan hasil yang mulai berkurang sedikit demi sedikit, bahkan bisa berhenti total. Maka inilah yang saya mau ceritakan. Pekerjaan kita itu punya resiko. Di slide berikut adalah risiko yang bisa kita lihat dari penghasilan kita. Ketika kita bekerja, risiko kita dalam bekerja adalah risiko yang bisa kita kontrol dan risiko yang tidak bisa kita kontrol. Apa risiko yang bisa kita kontrol? Ketika kita di PHK, mungkin usia kita sudah mulai berkurang banyak atau bertambah banyak, maksudnya berkurang jatahnya, bertambah banyak. Ada juga faktor ketika kita harus bangkrut, misalkan ketika saya jadi pengusaha, saya bangkrut. Tapi ini adalah faktor-faktor yang masih bisa saya kontrol. Artinya, pemegang keputusan untuk mendapatkan hasil kembali itu adalah dikembalikan kepada saya. Ketika saya di PHK, saya bisa cari pekerjaan lain. Ketika saya punya usaha itu bangkrut, saya bisa buka mata pencarian baru atau bisnis konvensional yang baru. Tapi, kalau stop atau berhenti secara permanen, karena ada beberapa kasus, kita punya penghasilan, itu bisa berhenti secara permanen. Apa yang bisa membuat kita berhenti secara permanen adalah sakit kritis dan meninggal dunia atau cacat tetap total. Nah, bagaimana cara kita melindungi penghasilan kita? Di slide berikut, saya akan bercerita tentang Anda punya penghasilan itu, tipenya yang mana? Saya dulu adalah seorang karyawan, walaupun perusahaan saya adalah perusahaan yang besar, tapi saya adalah seorang karyawan. Penghasilan saya adalah penghasilan aktif. Artinya saya harus aktif bekerja untuk mendapatkan penghasilan itu. Atau Anda mungkin ada di penghasilan yang pasif.
Apa itu? Mereka yang sebenarnya punya deposito, mereka punya properti, mereka punya saham yang bisa mereka kelola nanti ketika penghasilan mereka berhenti. Nah, kalau misalkan kita punya penghasilan berhenti, apakah Bapak Ibu sudah memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang harus tetap ada, yang tidak tahu Anda kerja atau tidak kerja, kebutuhan-kebutuhan ini pasti akan menghampiri Anda. Ayo kita cek bagaimana cara dan konsep kami melindungi penghasilan kami. Next. Jika kebutuhan hidup saya hari ini adalah 15 juta, maka saya harus punya dana cash 3 miliar jika terjadi sesuatu yang bisa membuat penghasilan saya berhenti. Contoh, ketika 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya terkena kondisi yang tidak bisa saya kontrol, maka penghasilan saya berhenti. Ketika penghasilan saya adalah 15 juta, saya butuh 3 miliar yang bisa saya depositokan ke bank atau ke instrumen-instrumen yang lain, yang ujungnya adalah dari deposito itu ada 6% yang bisa saya jadikan uang cash setiap bulan, 15 juta. Dari mana? Dari 3 miliar yang saya depositokan. Pertanyaannya, Anda sekarang punya apa enggak 3 miliar itu? Maka ini adalah salah satu cara, bahkan saya bisa bilang ini adalah satu-satunya cara Anda bisa mendapatkan deposito, dana deposito yang bisa Anda depositokan ke bank-bank yang mungkin yang Anda sepakati atau yang Anda senangi. Nah, di contoh yang lain, saya punya tabel estimasi. Contoh, mungkin Anda tidak bisa melihat dengan jelas tulisan-tulisan yang ada di bawah, tapi saya mau cuplik satu dari tabel ini. Contoh, jika Anda berusia 30 tahun dan Anda ingin punya proteksi 10 juta misalkan, Anda ingin punya pasif income 10 juta, maka Anda akan harus punya 2 miliar. Nah, dari 2 miliar ini, Anda punya premi 1,8 juta. Jika terjadi kondisi yang tidak bisa Anda kontrol, maka uang 2 miliar akan ditransfer langsung ke rekening Anda, dan dari rekening Anda itu Anda bisa depositokan untuk menghasilkan 10 juta. Apakah ini benar Bapak Ibu semua? Saya kasih contoh beberapa orang yang sudah mendapatkan proteksi dari Allianz dan sudah mendapatkan hasil dari nilai saldo yang mereka depositokan dari Allianz. Contoh ini, salah satunya paling atas ini adalah orang yang mempunyai proteksi 1 miliar ketika terjadi kondisi stroke. Yang paling kanan atas itu 10 miliar. Bayangkan kalau 10 miliar didepositokan, artinya dia mempunyai 50 juta per bulan tanpa harus bekerja lagi. Nah, emang ada perusahaan yang bisa ngasih uang sebesar ini? Jangan khawatir, saya mau tunjukkan. Ada perusahaan yang bisa memberikan ini kepada Anda. Siapa? Perusahaan itu namanya Allianz. Oh ya, mesti Pak, ini mesti asuransi. Nah, saya tidak mau berdebat tentang apakah ini asuransi atau tidak, tapi adakah instrumen-instrumen saham, deposito, instrumen perbankan, koperasi yang bisa memberikan Anda dana cash langsung ke rekening Anda, 1M, 2M, 3M, hanya dengan cara Anda mempunyai setoran premi 3 bulan. Kemudian dari 3 bulan, kalau tidak terjadi sesuatu, Anda terus memberikan atau setor preminya. Ini dia Allianz. Allianz itu ada di 6 benua, ada di 70 negara, dan Allianz mempunyai nasabah 86 juta di seluruh dunia. Allianz juga punya 7 juta nasabah di Indonesia. Kemudian berdirinya sudah 130 tahun, dia berdiri di Jerman tahun 90 dan masuk ke Indonesia tahun 1981. Kalau kita cek, Anda browsing-browsing, Anda Google, saya tidak terlalu bisa membuat Anda percaya atau tidak, Anda bisa cari semua data-datanya. Tapi saya punya data di Forbes, Allianz itu di 2019, Allianz ada di peringkat 23. Ini di next slide ya, oke?
Allianz ini yang di blok hitam ini, Allianz adalah perusahaan yang terkaya atau terbesar nomor 23 tahun 2019. Kalau kita cek di atasnya itu tidak ada satupun perusahaan asuransi. Artinya, untuk kategori perusahaan asuransi, Allianz adalah nomor 1 di dunia. Sementara perusahaan-perusahaan lainnya ada di bawahnya. Allianz yaitu 85, ada juga urutan 112, ada juga 113, 117, dan di pojok kanan bawah itu adalah perusahaan-perusahaan yang kita kenal di Indonesia ya. Ada Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, ada Telkom, dan ini masuk ke ranking 300-an ke bawah. Nah, kemudian apa benar legal nggak masuk ke Indonesia? Beneran nggak memang Allianz itu legal dan ada di Indonesia? Ini saya ada beberapa contoh sertifikat, dan di seminar 2017 waktu itu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin masih sebagai Ketua MUI, beliau mengatakan bahwa Allianz Syariah adalah produk yang halal. Nah, ini Anda bisa diskusikan nanti, karena dengan banyaknya sertifikat-sertifikat itu, artinya Anda mau tidak mau, percaya tidak percaya, ya harus percaya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya ingin teman-teman melihat, bagaimana sih, kenapa saya memilih asuransi. Karena Anda lihat, ada penetrasi pasar yang begitu timpang antara Indonesia dan negara Jepang. Bagaimana timpangnya? Di Jepang itu 600%, artinya satu orang di Jepang sana punya 6 proteksi. Entah itu Allianz, entah itu apa, tapi dia punya 6 proteksi. Satu orang. Dan di Indonesia ada 0,06. Artinya dari 100 orang itu hanya 6 orang yang punya. Ini dari sisi prosentasi. Anda bayangkan berapa jumlah penduduk di Jepang dan berapa jumlah penduduk di Indonesia. Ini betul-betul pasar yang masih perawan, maaf ya. Ini pasar yang masih perawan di Indonesia. Karena faktanya 6% di Indonesia itu 20%-nya yang paham tentang asuransi. Jadi yang lain itu cuma ikut-ikutan. Tidak diedukasi dengan benar, ikut-ikutan. Jadi kalau hitungan saya, di Indonesia orang yang melek asuransi itu hanya 2%. 4%-nya itu yang penting ikut, ditawarin investasi, ditawarin yang lain yang sebenarnya bukan konsepnya asuransi. Seperti tabungan pendidikan dan lain-lain, itu ya jauh sebenarnya dari konsep asuransi. Nah, lanjut. Di asuransi pun itu mengalami revolusi industri. Revolusi industri asuransi 1.0 ini orang kenal dengan yang namanya brand system. Dulu brand system itu di Indonesia yang tertua, berdiri sejak tahun berapa itu, ya itu mereka masih bermain dengan konsep brand system. Revolusi industri 2.0 itu mereka bermain dengan agency system. Ini pas kebetulan ini 2.0-nya itu gambarnya merah. Ya, merah itu yang membawa konsep agency system ke Indonesia. Nah, di konsep industri 3.0, di 3.0 ini, saya kasih tahu satu rahasia. Baru Allianz yang bermain dengan konsep bisnis system. Dan rahasianya di 4.0, baru Univision yang bermain dengan cara bisnis system yang memakai cara supporting system seperti caranya Mark Zuckerberg yang memainkan teknologi. Teman-teman, bukankah ini adalah sebuah kalau saya lihat opportunity yang kalau Anda bisa melihat lebih jauh, Anda akan mungkin tercengang-cengang, terwow-wow. Bagaimana? Saya kasih tunjuk apa sih konsep bisnisnya dan bagaimana peluang dan bagaimana bagi hasilnya dari bisnis ini. Cara kerja dan konsep bisnisnya itu sangat sederhana, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya ada 2 tahap, hanya ada 2 peringkat. Kalau saya dulu bermain di konsep konvensional, ketika saya melamar jadi seorang karyawan di sebuah kantor, maka saya ada mungkin seorang karyawan biasa, staf biasa.
kemudian saya mungkin naik jadi supervisor, atau mungkin saya naik jadi marketing, manajer marketing, direktur marketing, direktur utama, itu terlalu jauh. Di bisnis ini hanya 2 tahap, BE dan BP. BE itu adalah bisnis eksekutif, Bapak Ibu, adalah orang yang pertama kali menandatangani surat kontrak, namanya bisnis eksekutif. Tahap kedua itu namanya bisnis partner. Nah, karena hanya ada dua peringkat, syarat naik peringkatnya adalah Anda ditunggu mengakumulasi omset 25 juta selama 1 tahun, ditunggu selama 1 tahun. Contoh, hari ini Anda punya omset 5 juta, bulan depan 5 juta, bulan depan 5 juta, bulan depan 5 juta. Maka selama 5 bulan kemudian, Anda sudah bisa mengakumulasi omset 25 juta, maka pada saat itu Anda langsung diangkat jadi bisnis partner tanpa menunggu setahun kalender. Gitu. Tidak seperti bisnis lain atau asuransi lain, dia harus menunggu di tahun kalender baru dia bisa naik peringkat. Nah, bagaimana cara mengakumulasi omset pribadi itu? Ada 2 cara. Cara 25 juta dan ada cara 17 juta 500 dibagi kepada 2 orang dan punya 2 orang tim yang punya omset 4,5 juta dan mencapai peringkat tertinggi. Anda tidak harus menunggu 1 tahun. Kalau saya punya teman-teman 5 orang yang percaya sama saya dan mereka sayang sama keluarganya, masing-masing dari mereka punya premi 5 juta, sekeluarga misalkan istri 1, anak 2, istri 1, anak 3, misalkan 5 orang 1 juta, 1 juta, 1 juta, maka 5 juta teman saya ada sekeluarga, itu saya bisa dapat 25 juta. Berarti bisa dong dalam 1 bulan saya BP. Sangat bisa Bapak Ibu. Ayo kita lanjut. Apa yang bisa kita dapatkan hasil dari BE yang Anda bisa dapat? Jika Anda menjadi BP, Anda hanya mendapatkan satu-satunya komisi. Ini komisi Anda menjadi seorang BE, komisi dasar. Komisi dasar adalah komisi yang akan Anda dapatkan sebesar 23% selama 2 tahun, kemudian 5% selama 3 tahun. Bagaimana artinya ini? Artinya adalah ketika Anda mempunyai premi 1 juta dari orang yang ingin punya 1 miliar proteksi, maka 1 juta mereka Anda akan mendapatkan yang namanya bonus komisi 23%, 230.000 selama 2 tahun. Dibayarkan setiap bulan selama 2 tahun. Kemudian di tahun ketiga, keempat, kelima, 25%-nya dari 1 juta Anda mendapatkan 50.000 per bulan selama 3 tahun. Artinya Anda kerja 1 kali, Anda dibayar 60 kali. Ini yang membuat saya dulu wow, kok bisa kerja 1 kali itu dibayar 60 kali. Gak rugi ya kalian. Nanti saya tunjukkan bagaimana memutar atau rodanya bisnis ini sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang cukup banyak. Ayo kita simulasikan. Di mana stabilnya sih? Ayo kita lihat. Nah, jika Anda hari ini punya bulan pertama Anda join nih, Anda jadi bisnis eksekutif. Kemudian ada 2 orang teman Anda closing 1 jutaan, berarti ada 2 juta. Nah, di bulan pertama, komisi Anda adalah 460.000. Dari mana? 23% dikali 2 juta. Di bulan kedua, ada yang namanya omset 1 juta. Anda 230. Pertanyaannya adalah, dari bulan pertama ke bulan kedua, omsetnya turun nggak? Turun. Tapi penghasilan kita malah naik. Kenapa? 460 yang tadi kita kumpulkan masih kita dapatkan, tapi di bulan kedua omset turun 1 juta, 230.000-nya ditumpuk jadi 1 menjadi 690.000. Deh, di bulan ketiga ternyata zong. Kenapa? Orang-orang semua work from home, COVID-19, ikut corona semua, misalkan. Nggak ada yang bisa ditemui, misalkan. Anda belum tahu caranya Zoom meeting, jadi Anda zong, nggak ada omset. Tapi tetap Anda mendapatkan penghasilan 690.000. Jadi, tidak ada omset, penghasilan stabil. Ada nggak kita punya bisnis yang seperti ini? Nah, sampai akhirnya kalau ini kita akumulasi seterusnya, maka kalau kita ada omset, nggak ada omset, ada omset, nggak ada omset,
maka kemungkinan penghasilan kita turun itu tidak mungkin. Tapi kalau penghasilan kita stabil dan cenderung naik, itu sangat mungkin. Oke, lanjut. Bapak Ibu, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menjadi bisnis eksekutif. Di situ masalahnya. Saya mau ngajak Bapak Ibu menjadi seorang bisnis partner. Kenapa? Menjadi seorang bisnis partner, kita berhak mendapatkan 55% dari komisi BE yang kita rekrut. Contoh nih, dengan konsep sederhana tapi dahsyat ini, kira-kira berapa orang dari yang kita kenal yang mau berbisnis dengan kita? Atau berapa orang di kondisi COVID ini yang mau online Zoom meeting seperti ini? Ada 10 kira-kira? Saya rasa lebih. 100 mungkin bisa. Tapi kita anggaplah 10. Kemudian 10 ini punya teman 10. Maka 10 ini bisa menghasilkan 100 orang. Dan 100 orang ini punya teman 10 juga. Maka ada 1000 orang tim BE Anda. Nah, dengan Zoom meeting, dengan next kita akan buat pembelajaran-pembelajaran road to core dan lain-lain, mereka bisa mempunyai penghasilan 1 juta. Berarti 55% Anda yang jadi BP, 55% adalah 550.000 per orang. Jika 1000 orang, Bapak Ibu, 550 juta loh, Bu. Kira-kira masalah Anda sudah selesai apa belum sih? Saya ingin tahu Anda punya 550 juta per bulan. Kalau belum ada masalah kalau ada masalah yang belum selesai, berarti mungkin loading Anda terlalu besar. Tapi anggaplah dari 90% kegagalan ini, 10% faktor keberhasilannya, jika 55 juta per bulan, kira-kira gimana? Hah? Saya itu sangat menikmati hasil yang saya dapatkan di sini. Tapi Bapak Ibu, BE Anda itu juga pasti ingin jadi BP. Benar nggak sih? Nah, bagaimana yang terjadi jika BP Anda pun, BBE Anda pun mau menjadi BP? Nah, Anda mendapatkan lagi penghasilan tambahan 17%. Dan ini adalah royalti. Saya di akhir nanti, saya ceritakan, royaltinya itu kayak apa sih? 10 orang tim Anda yang tadi itu, dari 1000 orang tim Anda itu, ada 100 orang misalkan yang jadi BP. Wow, 17% dari income-nya mereka. Income BP rata-rata 5, 6, 10 jutaan. Jika Anda kalkulasi dari 10, 100, dan 1000 orang yang menjadi BP, maka kalau Anda punya penghasilan 977 juta 500.000, 977 juta, jangan salahkan saya. Kenapa? Karena bisnis ini tidak bisa Anda hentikan. Karena BE Anda pasti akan mau jadi BP. Itu artinya kalau di total 11 miliar per tahun, Anda adalah MDIT bintang 11. Apa itu MDIT bintang 11? Sabar, saya akan ceritakan semuanya. Hari ini tuntas, tas. Contoh ini. Salah satu yang yang bisa saya jadikan contoh di sini adalah ada rekan kami, ada partner kami dari Medan, join di Allianz tahun 2010, meninggal tahun 2013. Beliau ketika meninggal 68 juta diwariskan kepada suaminya. Nah, pertanyaannya tidak sesederhana itu. Yang diwariskan apa? 68 juta. Yes, 68 juta. Tapi bukan cuma itu. Diwariskan semua sumber income-nya termasuk semua jaringannya. Sehingga di 2019, di Desember 2019, suaminya itu punya income 200 juta. Bapak Ibu, kira-kira bisa bayangkan nggak? Ini yang membuat saya tertarik di bisnis ini. Ketika saya dulu bekerja, dan dalam pekerjaan saya tanyakan kepada bos saya, bos, kalau saya besok tahu usia 55 harus berhenti atau diberhentikan dengan hormat, nah itu diberhentikan dengan hormat itu sama saja dipecat ya, jadi jangan terpengaruh dengan bahasa itu ya. Anda dipecat, usia 55 tahun, gaji saya gimana, Pak? Ya, gaji kamu juga dipecat, Pak. Kalau saya mati, gaji saya juga mati. Kalau saya meninggal, gaji saya juga meninggal, Pak. Kalau di sini, no. Ini contohnya. Ada contoh satu lagi.
Seorang Bapak Andrian Yonatan namanya. Beliau mewariskan 100 juta kepada istri dan keluarganya dia, dan dalam waktu hanya 2 tahun, Februari 2018 ke Januari 2020 itu naik 50%. 150 juta per bulan hari ini penghasilannya. Dan ini tidak bisa dibendung lagi. Dia berhenti pun income-nya tidak bisa dihentikan. Bagaimana caranya, Pak? Saya mau, Pak. Saya tertarik, Pak. Oh, tapi saya harus begini, Pak. Saya masih pusing, Pak. Tenang, jangan khawatir. Kalau Anda sekarang pusing, itu berarti ini pertanda baik. Kenapa? Nah, kalau Anda pusing kan Anda ingin tahu kan? Nah, karena Anda ingin tahu, ya Anda harus cari tahu. Kalau Anda ingin cari tahu, nah, maka habis acara ini, jangan langsung leave. Cari orang-orang yang mengundang Anda dan minta pertemuan seperti ini juga. Paksa dia kalau bisa. Nah, kalau misalkan ada di jaringan saya, paksa saya. Tolonglah, please, tolong paksa saya. Anda mau kan? Oke, kalau Anda mau, ini caranya. Ada bisnis talk, seperti yang sekarang ini. Road to core ada seperti sekarang ini. Live today, nanti kita buat seperti sekarang ini. Jangan khawatir. Mau work from home, mau work from hotel, mau work from street, no problem. Bisnisnya akan terus berjalan. Sehingga semua pembelajaran yang disiapkan sama New Univision ini adalah pembelajaran tentang edukasi, bisnis, recognition, dan strategi plan. Jangan khawatir. Ayo kita next. Ini yang berikutnya adalah cara yang sangat bisa mempermudah Anda, mempercepat apa yang Anda inginkan, memperoleh ilmu yang Anda dapatkan, dan Anda bisa memanfaatkan yang namanya teknologi sosial media. Kenapa? Ada aplikasi kami yang namanya New Univision Go, itu bisa membuat Anda itu benar-benar memanfaatkan namanya link fun, digital peer, digital funneling, sosial media. Anda bisa share satu konten dan seluruh sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda di sosial media itu akan bisa mengaksesnya. Kemudian dari aksesnya itu Anda bisa dapatkan yang namanya follow up otomatis dari aplikasi itu. Bukankah ini menjadi sangat mudah bagi Ibu semua? Ayo kita lihat bagaimana sih videonya Univision Go. Anda coba lihat sekarang. Work from home, siapa takut? Itu contoh caranya kami membuat bisnis ini tidak akan pernah mati. Kami mempunyai banyak alat-alat digital yang untuk mempermudah Anda. Bahkan Anda bisa rekrut orang hanya lewat digitalnya Allianz. Memang disiapkan semua buat kita untuk mendapatkan hasil dengan cepat.
Ini caranya yang pertama. Supaya cepat, Anda putuskan dulu Anda menjadi bisnis eksekutif. Karena itu harus menjadi bisnis eksekutif. Kemudian Anda menjadi core person. Apa itu core person, Bapak Ibu? Core person adalah orang yang selalu presentasi minimal 1 kali sehari. Apakah harus ketemu? Enggak. Ini juga termasuk presentasi. Anda bisa video call, Anda bisa mungkin telepon, Anda bisa three-way call, atau Anda bisa Zoom. Anda undang lagi pengundang Anda Zoom bareng-bareng. Anda jadi core leader. Apa itu core leader? Orang yang punya penghasilan 7 juta, orang yang punya omset 7,5 juta. Kemudian naik menjadi eksekutif core leader. Apa itu? Orang yang mempunyai omset 12,5 juta dan punya 10 orang tim. Salah satunya adalah core leader. Kemudian menjadi bisnis partner. Nah, ketika Anda menjadi bisnis partner, lanjut, jalan Anda menjadi seorang MDIT itu begitu sangat gampang. MDIT itu apa? Million Dollar Income Team. Apa itu? Orang yang mempunyai penghasilan 1 miliar per tahun. Kalau 1 miliar per tahun kita buatkan breakdown, ya 85, 90, 100 juta per bulan. Anggaplah 100 juta per bulan. Menjadi seorang MDIT bintang 1. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Anda punya 10 orang tim BE, kemudian masing-masing dari tim B Anda itu mempunyai 5 orang tim. Sehingga total di level 2 Anda, 10 B Anda menjadi 50. Maka totalnya adalah 60 bisnis eksekutif. Jika 60 bisnis eksekutif adalah seorang core person, Anda ingat tadi core person apa? Orang yang punya omset 1 juta per bulan. Berarti dalam 1 tahun itu adalah 12 juta ALP. ALP adalah annually premi ya. Premi yang disetahunkan. Kalau disetahunkan 12 bulan, 12 juta dikali 12 bulan, itu 8,64 miliar ALP. Berapa yang Anda dapatkan jika Anda menjadi seorang BP? Off-roading-nya dari 55% dari 8,64 miliar. Berarti di situ Anda mendapatkan 1,1 miliar per tahun. Berarti per bulannya berapa? 92 juta per bulan. Di tahun pertama, di tahun kedua 83 juta per bulan. Sama-sama Anda bisa menjadi seorang MDIT. Oke, lanjut. Ini tambahan dari saya. Anda nanti akan diperkenalkan dengan apa saja produk-produk yang menjadi produk apa ya? Saya mau bilang ini produk terunggul, tapi dengan bahasa satu kata ya, ini namanya produk dewa. Kenapa di tempat lain belum ada program sakit kritis yang di situ yang namanya Flexi CI. Apa itu Flexi CI? Ketika seorang entah dia wanita, entah dia pria, itu mempunyai apa namanya karakteristik yang berbeda-beda. Jika dia seorang wanita, kemudian terkena kanker, kankernya adalah kanker yang stadium awal, maka di tahun kedua, tahun berikutnya dia bisa mengklaimkan itu berkali-kali karena ada yang namanya loading. Nah, ketika di loading ini ada lagi yang namanya, pokoknya intinya adalah ini adalah pertama kali di Indonesia. Kalau mau tahu lebih jelas, nanti kita akan adakan training dengan hal yang sama seperti ini khusus untuk membahas produk. Nah, yang kedua, ada produk lagi nih, namanya HS Care Premier. Nah, produk yang udahlah, gak ada tandingnya lah. Kenapa? Banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan di asuransi lain. Di sini ada contoh, menanggung semua biaya perawatan, obat, operasi, donor, transplantasi, sangu, pendamping, sesuai dengan tagihan. Nah, kita punya banyak pilihan. Ada Prime, ada Elite, ada Essential, ada Basic X. Ini adalah produk-produk yang tidak bisa kita temui di tempat lain dan hanya punya kalian. Nah, terakhir dari saya, Bapak Ibu, bahwa apapun yang sedang kita lakukan hari ini, itu adalah semata-mata karena kita sebagai kepala keluarga atau Anda mungkin punya dream, punya impian untuk membahagiakan orang tua keluarga. Saya tidak melihat bisnis konvensional atau menjadi seorang karyawan pegawai itu jelek, buruk, atau tidak. Bukan itu sebenarnya poinnya. Tapi sebagai seorang yang biasa diajak ngobrol dan ketemu sama banyak orang, saya sering memberikan satu pertanyaan kepada
teman-teman saya, tim-tim baru. Pertanyaannya adalah begini, jika ada sebuah pekerjaan ini berpenghasilan 100 juta per bulan, tapi sedot tinja, mau apa enggak? Nah, mau. Saya yakin banyak orang yang mau. Kalau ada satu penghasilan, ngamen, tapi bisa dapat uang 55 juta per bulan. Ngamen tok itu 55 juta per bulan. Anda masih mikir-mikir atau tetap oke, ngamen enggak apa-apa, yang penting 55 juta per bulan. Sepakat? Sepakat. Karena sebenarnya orang itu tidak melihat pekerjaannya apa. Yang penting ada hasilnya apa tidak. Saya ingat ketika Pak Alam, Pak Jenik, Pak Adi, Pak Henderson bercerita kepada saya, Pak Barus, kalau misalkan hari ini Pak Barus harus berbagi-bagi informasi, dan informasi ini adalah informasi yang banyak orang di sana belum tahu, Pak Barus membatasi nggak berapa orang yang mau diceritakan? Saya bilang tidak. Kenapa? Itu lagi kembali bahwa tugas kita hanya bercerita. Ada orang punya penghasilan seperti Pak Henderson 4 miliar, wow, 400 juta sebulan, wow, itu saya betul-betul stres ya, karena saya pingin banget ke angka yang itu. Tapi nggak ngapa-ngapain, nggak sedot tinja Pak, yo nggak ngamen-ngamen loh Pak, yo nggak ngeruk-ngeruk got Pak. Tapi ada yang punya penghasilan 4 miliar, ngomongnya kayak apa sih, kerjanya kayak apa? Hah, kabar buruknya cuma itu, ya cuma asuransi yang bisa ngasih duit sebesar itu. Nah, itu hal pertama yang membuat saya benar-benar pingin memperjuangkan ini menjadi hasil yang tak terbatas. Yang kedua adalah ini bisnis yang tidak terpengaruh dengan kondisi politik, ekonomi, sama sekali tidak pengaruh Bapak Ibu. Faktanya tanggal 6 kemarin Allianz mentransfer komisi, selamat pagi komisi Anda, dan saya lihat tidak ada satupun penurunan, bahkan cenderung naik Bapak Ibu, walaupun ini COVID, walaupun ini kita sama-sama work from home dan pandemi. Dan yang ketiga adalah bisnis mana yang ketika Anda masuk sudah ada SOP-nya, Anda diberikan cara-caranya, Anda diberikan panduannya, Anda diberi pelatihnya, kemudian Anda bisa menduplikasikan ini dengan cepat sekali. Anda undang Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, orang 5, 6, 7, 8. Anda masukkan ke Zoom-nya tim Anda, ke Zoom-nya meeting leader tim Anda, leader Anda. Dan mereka ketika memutuskan, oke, join, dan mereka mau. Ini betul-betul menjadi sebuah new wave business trend. Sekian dari saya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.